Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang kembali dalam channel Santri TJ yang akan menyajikan kisah-kisah legendaris yang tertulis dalam buku novel Gagak Lumayung. Namun sebelum melanjutkan kisahnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan episode-episode berikutnya. Episode sebelumnya diakhiri oleh kisah bertemunya Rakeh Bimantara dan Sor Soreang di dalam hutan Gunung Cermai. Bimantara pun berkata kepada Sor Soreang, "Percayalah Kanda, dia adalah Walang Sungsang yang telah menjebak agar Kanda memberitahu semua rahasia kita kepadanya. Setelah ia tahu, Kanda dibiarkan sengsara seperti ini." Lalu Bimantara mulai bercerita tentang keadaan istana Pajajaran saat ini, dimulai dari kedatangan putra mahkota atas kemenangannya, mengalahkan Jin Mandit hingga Telik Sandi yang selalu mengawasi pergerakannya. "Gawat kalau begitu, rupanya rahasia kita telah diketahui oleh keluarga raja. Terus sekarang harus bagaimana?" Jelas Sor Soreang mulai cemas. "Entahlah Kanda, para Telik Sandi istana sepertinya terus mengawasi pergerakan kita. Bahkan Rakeh Belitung berpesan jangan sampai keadaan apapun yang menimpa kelak kita membawa nama Pangeran Ucuk Umun. Sepertinya pembesar istana raja mulai mengetahui pemberontakan yang kita jalankan Kanda. Itu artinya kita tidak bisa lagi memasuki kerajaan Pajajaran," guman Rakeh Sor Soreang. Suara mendadak hening. Kedua tokoh ini sama-sama membisu. Mereka sepertinya sedang berpikir keras untuk mencari jalan keluar. Tanpa terasa, matahari mulai menutup dirinya. Setelah itu keduanya sepakat untuk tidak lagi pulang ke Pajajaran. Rakeh Sor Soreang dan Bimantara mulai melanjutkan perjalanannya menuju puncak Gunung Cermai. Mereka berdua ingin menjadi hamba sahaya sekaligus murid Jin Mandit agar bisa membalaskan dendam di suatu hari kelak kepada seluruh keluarga istana Pajajaran. Sejak hilangnya kedua tokoh besar Pajajaran, Sor Soreang dan Bimantara, pergerakan Pangeran Ucuk Umun mulai sedikit tersendat. Rakeh Belitung yang dulu bisa dengan leluasa bertemu tuannya setiap saat, kini banyak berdiam diri di kediamannya. Ia sadar bahwa dirinya sedang diawasi Telik Sandi istana. Bahkan sejak perintah putra mahkota mulai dilaksanakan, penjagaan setiap sudut kota semakin diperketat. Rakeh Pohaci sebagai ketua panglima tertinggi sangat bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan seluruh putra-putri Pandito Agung Prabu Siliwangi. Semakin hari nuansa keasrian istana Pajajaran mulai stabil. Ketakutan Resi Pohaci dan Pagusarang atas pengkhianatan Pangeran Ucuk Umun perlahan mulai sirna. Kini keduanya bisa bernapas lega. Pasalnya para putra raja mulai aktif kembali dengan kegiatannya masing-masing. Pangeran Ucuk Umun mulai bisa berbaur dan berlatih bersama putra lain. Terlihat dari raut wajahnya, seolah ia sudah melupakan pengkhianatannya kepada Pangeran Walang Sungsang. Hari itu putra mahkota sangat ceria. Beliau dengan penuh semangat berlatih bersama Prabu Susuk Tunggal. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kerajaan Pajajaran selalu mengadakan perlombaan ketangkasan memanah untuk umum. Biasanya perlombaan ini akan diikuti seluruh jawara
dan putra raja senusantara sebagai satu simbol mempererat persaudaraan. Rupanya tahun ini Sang Prabu berharap putra-putranya bisa ikut serta dalam festival tahunan. Maka hari itu semuanya dikumpulkan dan mulai bersemangat untuk berlatih. Terlihat juga di antara mereka Pangeran Sengara Kian Santang yang sedang dilatih Rakeh Bagusarang berlatih menggunakan senjata panahan. Beliau terkenal sangat handal di lingkup istana raja dalam permainan busur, walau dalam kemampuan masih kalah jauh di bawah kakaknya. Sebagai putra mahkota dan pemegang tahta tertinggi dalam jajaran istana Pajajaran, Pangeran Walangsungsang lebih banyak berdiam diri di dalam istana raja. Beliau belum pernah satu kali pun ikut perlombaan yang setiap tahun diadakan oleh ayahnya. Berbeda dengan Pangeran Sengara Kian Santang yang berstatus bebas, beliau sangat aktif dalam segala kegiatan di luar istana, sehingga dia lebih menonjol di mata orang lain. Tahun sebelumnya, Pangeran Sengara Kian Santang sudah pernah ikut andil dalam festival tahunan. Namun karena saat itu beliau terbilang masih bocah dan kurang berpengalaman, akhirnya dia hanya mampu menduduki peringkat ketiga. Setelah Pangeran Panji Amubarang dari Kerajaan Majapahit dan Pangeran Godong Lambe dari Singosari. Kini Pangeran Sengara Kian Santang benar-benar ingin menunjukkan kepada semuanya bahwa dengan pengalaman yang beliau miliki saat ini telah siap membawa kemenangan untuk kerajaannya. Berbeda pula dengan Pangeran Ucuk Umun yang sejak kecil lebih banyak berlatih strategi perang dan kedikjayaan. Hari itu ia terlihat sangat kaku di saat memainkan busurnya. Sedangkan putra lain seperti Pangeran Munding Sari I dan Pangeran Munding Sari II yang sejak kecil memiliki keahlian tirakat dan menyukai ilmu pengobatan, sama sekali tidak berminat dengan festival yang bakal digelar 1 bulan ke depan. Si kembar ini lebih banyak menonton kakak dan adiknya berlatih ilmu memanah. Semakin dekat dengan waktu festival yang bakal digelar, kesibukan mulai terlihat di beberapa areal penting istana. Mereka saling berlomba-lomba untuk mempercantik dan menghias kota Pajajaran. Sepanjang jalan umbul-umbul mulai dinaikkan dan setiap pintu gapura dibikin pernak-pernik sangat megah. Para panglima tertinggi ikut melibatkan diri dalam mengatur semua kebutuhan yang ada. Mereka terlihat sangat sibuk dengan tugasnya masing-masing. Bahkan sang raja dan permaisuri tidak kalah sibuknya.